bait kudusnya. Thank you Jesus. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya. Katakan berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan bersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kasih Yesus, sekali lagi Yesus hadir di baitnya. Hadir di bait kudusnya. Thank you Jesus. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembahmu, yang ku nampak
penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sembah Tuhan, oh haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, jamaah-Mu Tuhan kami perlukan. Kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu, itu yang kami cari. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan kami perlukan. Mari sembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Siaga malam 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 haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, haleluya. Kami mau fokus padamu Tuhan, kami mau fokus padamu Tuhan. Hanya nama-Mu yang patut ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Suci dan kuduskan kami Tuhan, suci dan kuduskan kami Tuhan, agar layak di hadapan-Mu Tuhan. We worship you Jesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Jaga balala 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 bayate. We worship you Jesus. Haleluya. Jaga balala 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 bayate. Haleluya. Kami mau menyembah Kau lebih dalam lagi Tuhan. Terimalah sembahan kami Tuhan. Ini benar-benar saat yang indah bagi kami Tuhan. Kami mau fokus mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau fokus menjadi hadirat-Mu. Kami mau melepaskan beban pikiran kami Tuhan. Kami mau melepaskan beban pikiran kami Tuhan. Suci dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami benar-benar fokus ya Bapa, hanya mencari hadirat-Mu. Kami mau melepaskan semuanya itu. Kami mau menjadi pelayan-pelayan yang tidak memikirkan diri kami, tapi hanya kepada titah-titah dan perintah-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu saja yang kami perlu Tuhan, hadirat-Mu saja. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, kami benar-benar berseru Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau mencari hadirat Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Jesus. Thank you Jesus. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang
kami Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Yes Jesus, thank you Jesus. Memenuhi baitku, dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak ayat kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, yang ku menyembah-Mu, yang ku nampak ayat kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhi. Mari kita angkat tangan kita ke atas, kita menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat penuhi bait-Mu, dan ku menyembah-Mu, yang ku nampak ayat kemuliaan. Dan ku sungguh menyembah-Mu, yang ku nampak ayat kemuliaan-Mu. Dan ku sungguh menyembah-Mu, yang ku nampak ayat kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu ya Bapa dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa ya Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau ya Bapa, dan sebentar kami mau memberikan pujian yang lebih dahsyat lagi ya Bapa. Biar kiranya hati-Mu boleh terus disenangkan ya Bapa. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, saudara semua, kita tahu bahwa saat-saat ini adalah saat-saat yang genting begitu ya. Banyak sekali pemberitaan yang kurang baik, tapi kita mau terus percaya. Dari dulu sampai sekarang, zaman boleh berubah, tapi Tuhan terus beserta dengan kita. Mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa keagungan Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak berubah sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, pusat kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian cobaan, pedang lap dan kelaparan, di antara kita kan tetap keseru, nyatakanlah
zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hambamu Daud, lagi pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Sama-sama katakan. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Sekali lagi dia datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Katakan yang telah ada. Telah ada, yang akan datang. Amin. Telah ada, yang akan datang. Yang telah ada. Telah ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang akan datang. Sama-sama katakan dia datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya undang untuk gereja anak bisa maju ke depan. Adik-adik gereja anak, adik-adik maju. Mari kita berdoa bersama buat anak-anak kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk boleh membawa anak-anak kami Tuhan kembali kepadamu Tuhan dalam ibadah gereja anak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Biarlah setiap hari lepas hari Tuhan, di masa pertumbuhannya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tambahkan hikmat-Mu, Kau berikan kekuatan, kesehatan bagi setiap mereka Tuhan, untuk mengiringi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pada pagi ini Bapa, mereka boleh menerima kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan yang diberikan oleh kakak-kakak pengajar. Biarlah Tuhan Kau berikan hati yang tenang. Biarlah di saat kebenaran firman-Mu disampaikan oleh anak-anak-Mu Tuhan, boleh mengenal akan Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Kami serahkan Tuhan kakak-kakak pengajar, apa yang dipersiapkan Tuhan semuanya Engkau Tuhan Engkau tambahkan. Kau berikan urapan yang baru. Biarlah setiap pengajaran yang diberikan Tuhan boleh berkati anak-anak-Mu Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus terima kasih. Kami serahkan Tuhan sekali lagi Tuhan ibadah gereja anak pada pagi ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Beralat cara Engkau Tuhan atas gereja anak pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat
hari waktu yang Kau berikan bagi setiap kami untuk ada sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini Bapa. Kami bawa Tuhan bangsa negara kami ini Tuhan, Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Engkau berkati bangsa-Mu negara Indonesia ini Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau beracara atas bangsa negara kami Indonesia. Engkau pulihkan Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata atas bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya Tuhan, dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah Tuhan. Engkau Tuhan berikan pemimpin kami Tuhan, hati yang boleh memimpin, hati yang boleh memberikan yang terbaik Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, dan seluruh rakyat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan di seluruh pelosok negeri ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau urapi setiap mereka Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, diberlakukan Tuhan atas negeri kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu Narastu Mujizat ini juga dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan, penyediaan-Mu sempurna senantiasa ada dalam gereja-Mu Narastu Mujizat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan urapan yang baru senantiasa, Engkau berikan kesehatan yang melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam mengembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan juga dengan jemaat yang saat ini sedang sakit Tuhan, Kau berikan pemulihan, Kau berikan kesembuhan. Dengan bilu-bilu-Mu Kau betul menyembuhkan Tuhan. Saat ini yang berbeban berat, sedang mengalami masalah Tuhan, Kau berikan kelegaan, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik daripada Engkau saja Bapa. Kami serahkan Tuhan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu tempat ini Tuhan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang telah kami persiapkan, apa yang telah kami bawa Tuhan saat ini Bapa. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Kami tahu Tuhan Kau memberi, karena Engkau Tuhan yang baik, yang senantiasa menyediakan segala sesuatunya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakoni. Ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan perpuluhan dan lain sebagainya melalui transfer, bisa mengirim transfernya ke rekening gereja ataupun juga melalui scan QR code yang sudah disediakan baik di WA ataupun di tempat-tempat yang sudah disediakan ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan kode melalui rupiah yang ditambahkan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami beban dan juga mungkin memerlukan bantuan doa, jangan ragu, jangan segan, jangan sungkan begitu ya, untuk scan QR langsung, scan barcode yang telah disediakan, karena disitulah tim pasukan doa akan bersama-sama dengan Anda, membantu Anda untuk berdoa. Ya, juga mengundang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil ataupun cucu-cucunya begitu ya. Saat ini Narwastu Mujizat Children for Christ ya, gereja anak sudah kembali aktif lagi setiap hari Minggu ya. Jadi sama-sama untuk bisa hadir ya untuk anak-anak. Ya. Dan inilah tema seminggu ke depan untuk doa malam kita yang by Zoom jam 9 adalah building self discipline. Mari persiapkan hati kita untuk bisa hadir bersama-sama setiap jam 9 melalui Zoom. Dan hari ini untuk doa malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Teguh Putra Si. Ya, mari kita hadir sama-sama ya untuk ibadah doa malam Rabu besok. Ya, ibadah Persekutuan Wanita Allah akan mengadakan ibadah pada Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dengan tema The Freedom, The Real Freedom, Part 1 begitu. Ya,
Nah, akan diadakan pendalaman Alkitab ya yang dimulai pada tanggal 29 Oktober 2022 baik online dan offline. Ini mengambil waktunya youth begitu ya. Jadi ini khusus untuk anak-anak youth, mari disiapkan. Kita akan ada pendalaman Alkitab tanggal 29 Oktober hari Sabtu depan ya. Dan ingat waktunya jam 5 sore, dan mungkin bila Bapak Ibu punya anak-anak yang sudah masuk youth juga boleh dihimbau untuk sama-sama ikut bersama dengan ibadah youth pada Sabtu depan. Selanjutnya, oke, ada sedikit tayangan video ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. April tepatnya. Yuk kita mulai sama-sama mau nabung dari sekarang supaya tidak terasa berat. Dan kita mau sekali lagi sama-sama bisa berkumpul bersama, berfellowship bersama di saat retro ini. Dan ibadah pada hari Minggu ini akan dilayani oleh Ibu Gembala. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan bahwa Yesus itu luar biasa dan baik sekali. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, saya undang Ibu Gembala bersama dengan mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih biarlah hatimu disenangkan dengan pujian pengagungan yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan terbatas, tapi Roh Kudus yang menerobosi setiap hati kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam setiap firman yang kami terima. Terpuji nama-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Hadirat-Mu mencengkram di tempat ini oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu, apa kabar? Yang di rumah juga selamat hari Minggu. Yang sedang izin karena tidak bisa ke gereja karena sakit juga, selamat hari Minggu, cepat pulih semuanya ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita, bukan cerita dongeng, tapi merupakan sebuah kebiasaan dilakukan oleh masyarakat di Kepulauan Solomon. Apabila mereka itu ingin merobohkan sebuah pohon yang sangat besar dan akarnya terlalu kuat untuk dirobohkan, itu butuh tenaga yang luar biasa, butuh berhari-hari. Dan yang selalu mereka lakukan adalah kebiasaan di pulau itu, mereka meneriaki pohon itu. Jadi seluruh masyarakat di situ meneriaki pohon itu diteriaki dengan kata-kata yang tidak baik. Kamu pohon tidak berguna, kamu tidak berjus, kamu tidak berbuah, kamu harus dihancurkan, kamu harus dirobohkan, kamu sia-sia hidup. Jadi pohon itu setiap hari dikutuki, dicaci maki, dihujati sampai berhari-hari, dan 40 hari pohon itu langsung meranggas. Daun-daunnya rontok, akarnya mulai lemah, dan tanpa usaha yang keras, pohon itu mudah untuk ditumbangkan. Itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, banyak di YouTube ya, itu ada eksperimen-eksperimen, Bapak Ibu bisa cari. Ini air biasa saja. Pisahkan air ini menjadi 2 gelas. 2 gelas yang berbeda. Setelah itu air yang pertama, jangan di tempat yang sama ya. Jadi air yang pertama ada 2 gelas, air yang pertama dikutuki juga. Kamu air sia-sia, kamu air tidak berguna, air tidak bermanfaat, air bla 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 bla. Wah, pokoknya yang semua yang tidak baik diucapkan kepada air yang pertama. Dan pada air yang kedua diucapkan, kamu air yang membawa kesembuhan, kamu air yang hebat, kamu air yang berguna, kamu menyegarkan, kamu menyembuhkan, kamu membawa manfaat kehidupan yang luar biasa, mencerahkan, membuat jadi cantik, membuat jadi ganteng, pokoknya dikasihi kata-kata yang baik. Selang beberapa saat yang sama, diperiksalah kristal air tersebut. Betapa air di tempat yang dipuji-puji, diberikan afirmasi kata-kata yang bagus, itu kristalnya kristal yang sangat cantik sekali. Seperti kalau kita lihat di Frozen, ya, pernah lihat di film Frozen ya, kristal-kristalnya itu bagus-bagus. Tapi di air yang dikutuki, kristalnya jelek luar biasa. Ilustrasi ketiga. Dicoba boleh, tapi kan kita kalau untuk periksa air butuh mikroskop tingkat tinggi ya. Saya dulu kerja di laborat, jadi saya itu juga periksa-periksa air, tapi yang saya periksa bukan kristal air, bakteri dalam air. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini mungkin bisa dicoba. Nasi sama-sama baru dimasak dari rice cooker yang sama. Pisahkan di 2 tempat yang sama-sama bagus dan sama-sama baru. Dipisahkan lalu ditutup, jebret. Sama-sama. Perlakuannya sama. Dalam tempo yang sama, besoknya, nasi yang dipuji-puji, nasi yang dikasih kata-kata bagus, diberkati, nasi ini kamu berguna, itu mengeluarkan warna yang bagus dan bau yang wangi. Tapi nasi yang dikutuki dia cepat jadi hitam. Apa gondok dia? Gondok. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ilustrasi semua di Kepulauan Solomon, ilustrasi
kristal air, ilustrasi nasi, itu di YouTube banyak keleleran, kececeran. Saya ini tiba-tiba teringat, saya sudah pernah membaca ini, pernah mendengarkan ini udah bertahun-tahun yang lalu. Yang mau saya katakan adalah betapa lidah kita ini berkuasa. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bedakan antara teguran dengan mencaci maki. Bedakan antara menasehati, menegur dengan menyakiti. Itu berbeda banget, betul ya? Beda. Kalau salah harus ditegur supaya jadi benar. Kalau bengkok jalannya ditegur, dinasehati supaya lurus lagi. Tapi mencaci maki beda sama menegur dan menasehati. Amin. Ya. Suatu saat ini baru terjadi kemarin. Saya tahu, saya mengikuti perjalanan anak-anak kecil di sini. Terutama yang mereka lahir, yang bukan lahir. Mereka diberkati di gereja ini dan mereka dilahirkan di gereja ini. Bukan mereka lahir di gereja, bukan gitu ya. Jadi tempat bersalin gerejanya lahan, bukan ya. Maksudnya mereka selama diberkati, lalu mereka hamil, lalu mereka ibu yang wanita ya, lalu mereka anaknya dilahirkan, lalu menjadi jemaat sampai sekarang. Saya mengikuti setiap karakter anak-anak tersebut. Ya, terutama mereka yang rajin beribadah. Kalau yang jarang datang, mohon maaf saya nggak tahu gimana. Tapi yang sering berjumpa, perjumpaan itu membuat kita semakin mengenal, betul ya? Nah, ini yang lucu nih kemarin si anaknya Bapak Viko. Mana Pak Viko ya? Nah ini, si Hope itu ya. Hope itu luar biasa. Dia tuh anaknya kecil, mentik, tapi jagoan. Jagoan luar biasa. Pol jagoannya. Mungkin benar juga, karena dia dilahirkan di masa-masa struggle. Dia lahir sampai saya hafal, 2 Juli. Itu mamanya COVID. Dia dilahirkan dalam suasana yang perjuangan luar biasa. Wah, arek itu. Lalu yang terjadi begini. Kalau dia marah, waduh, dia tuh punya pendirian yang sangat luar biasa kuat. Sampai kadang-kadang orang tuanya ditundukkan sama anaknya. Saya bilang begini, waduh Viko, Christine, kamu ini harus benar-benar kuat ya. Kalau enggak, ini gawat anakmu ini tambah gede. Kamu harus kuat bisa mendidik anak-anakmu. Lalu terjadi kemarin sama, wah si Hope itu ya, dengan luar biasa kekuatan yang dari Tuhan kasih. Langsung gitu. Lalu waktu sambil turun, saya ngomong sama Christine mamanya, Tin, luar biasa Hope, kamu mesti kuat ya, mendidik dia secara karakter. Terus saya salah ngomong, saya akui saya salah ngomong. Kalau besar tambah sulit diajar. Lalu saya gini, Tuhan ingatkan saya, oh enggak Christine, enggak. Karena saya ingat ponaanku, Nathanku. Itu anaknya ada itu di situ. Mana Nathan? Oh, Nathan di atas ya? Mana Nathan? Nah itu dulu, anaknya lo angkat tangan dulu, lu coba lihatin. Itu dulu, waduh luar biasa. Sudah pakai baju ganteng, baju jas. Itu bisa kulung-kuming di pasir. Wah, bisa gini, segini. Itu dia sudah pakai jas, baju putih. Kita acara pernikahan adik saya Saud di Medan. Sudah ganteng. Waduh, di pasir itu loh. Kayak mainan apa gitu, gulung. Nikmati di pasir. Kotor semua kan. Saya bilang, oh enggak Christine, enggak. Nathanku itu, soalnya di sini ada Nathan, beberapa Nathan ya. Jadi saya harus menjelaskan. Bukan Nathan yang ini. Kalau Nathan yang ini, dia merobohkan mimbar. Dia memecahkan mimbar ini. Ya, itu Nathan yang ini. Itu juga Nathanku juga. Iki bolone iki. Ini 2 kali merobohkan ini. Mimbar pecah, itu 1 kali, kurang sekali. Tapi jangan dirobohkan, kamu berdiri di sini ya. Amin ya. Ya, saya bilang, Nathanku itu enggak Christine. Kamu berkati anakmu Hope ini. Karena aku punya ponaan, Nathanku itu tingkahnya waktu kecil luar biasa. Anjing itu dilempar dari lantai 2 sampai sekarat. Itu dia Nathanku itu. Tapi besar-besarnya dia bisa jadi anak yang manis, anak yang baik,
Amin. Berkati terus anakmu tuh, ucapkan berkat, perkataan yang baik, perkataan yang baik. Memang orang tua harus mendidik anak, bukan anak yang mendidik orang tua. Jangan salah ya, betul ya? Betul ya? Kita tidak diatur sama anak, anak yang kita atur. Mereka mau bangun jam berapa, kita yang atur. Kita yang disiplin mereka. Kita yang atur, orang tua. Karena apa? Kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mereka dititipkan ke kita. Kalau kita nggak bisa atur, terus kita kenter ikut mereka, kita yang salah. Kalau ada apa-apa dengan anak kita orang tua nggak becus. Kita orang tua yang tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mendidik anak. Itu tanggung jawab Anda dan saya kalau kita punya anak. Harus itu. Bukan kita yang nurut anak. Enggak. Secinta-cintanya saya sama anak saya Gabriel dan Daniel, mereka harus nurut sama saya. Selagi mereka belum menikah, mereka di rumah saya, mereka harus taat kepada saya. Lepas dari itu, silahkan membangun iman sendiri bersama dengan Tuhan dan urus rumah tangganya sendiri. Nanti juga begitu kan, betul ya? Yang saya mau sampaikan adalah begini. Ini perkataan yang luar biasa ya. Saya teringat anak saya 2 ini, mereka itu like Tom and Jerry waktu kecil. Dan yang ini waktu kecil, gigi pertama yang tumbuh adalah taring. Kalau Anda berpikir sesuatu yang tumbuh taringnya keluar, itu like apa ya? Ya you know lah. Apa yang disuka dilakukan oleh makhluk itu yang menurut apalagi itu kan sukanya menggigit ya. Betul ya? Dan dia selalu menggigit itu. Ini korban. Kalau dia gemes, dia gigit dengan taringnya, dan taring itu nempel, tercetak di badan kokonya. Kokonya nggak bisa balas, gitu. Nggak bisa balas. Bukan gigit. Besar-besar yang nggak gigitan nih. Tambah baik. Lalu suatu saat mereka bertarung di rumah. Bertarung terus, ini 4 tahun KCE ya. Lalu mereka lari, waduh. Terus saya ini kan ya sumpek. Saya teriak-teriak juga. Wah, stres nih, jadi mama lebih stres nih. Wah, saya teriak-teriak, habis gitu saya marah, terus saya nangis. Wah, kalian tuh gak kasihan sama mama. Lalu yang mereka lakukan, Daniel dan Gabriel pandang-pandangan. Lalu lihat saya. Mereka pandang-pandangan lagi. Lalu mereka tertawa bersama-sama. Lalu mereka lari lagi. Coba lihat. Begitu luar biasanya. Lalu saya stres. Dengan 2 anak ini cukup ribet ya. Jadi saya paham bagaimana kalau orang tua saya mengatur 5 anak di rumah itu harus dengan keberkasaan. 2 aja saya sumpek, apalagi dia 5. Ya kan, dengan tingkahnya macam-macam. Lalu sejak itu saya memberkati mereka. Saya dapat sebuah rema. Waktu itu saya ikut sebuah ibadah. Kami pelayanan Voice of Miracle, pelayanan. Lalu saya mendapatkan hikmat. Dia tidak berbicara tentang anak pada saat itu, tapi dia berbicara tentang mengucapkan berkat. Jadi pada saat itu saya ngucapin berkat ke anak-anak. Gabriel, kamu diberkati 1000 kali lipat ganda. Daniel, kamu diberkati 1000 kali lipat ganda. Saya ucapkan saat sudah rumah berantakan. Kamu diberkati 1000 kali lipat ganda. Bukan kotornya lo ya, bukan berantakannya lo ya. 1000 kali lipat ganda, bukan. Saya memberkati. Pada saat saya mengucapkan berkat, ternyata yang berubah duluan itu saya. Saya jadi nggak senewenan lihat mereka lari-lari. Saya nggak jadi senewenan lihat rumah kotor, rumah berantakan. Saya jadi nggak senewenan. Lalu mereka bukan tiba-tiba ya, lambat laun menjadi berubah. Lambat laun menjadi baik. Lambat laun jadi manis. Tentunya orang tua tetap mendidik, mengarahkan, memotivasi, menasehati, dan menegur. Amin ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Baik. Bu, apa maksudnya khotbah hari ini? Khotbah hari ini nggak ada hubungannya dengan yang tadi semua. Nah, lalu saya teringat lagi satu hal ya.
Saya mau ceritakan beberapa ilustrasi, biarlah Roh Kudus sendiri yang mencerahkan di hati kita ya. Saya menceritakan lagi satu hal baru kejadian dalam 1 minggu ini. Minggu lalu Ceheni itu datang, lalu dia bawain saya pelintir. Pelintirnya itu saya tuh suka banget dengan pelintir. Taste-nya tuh enak banget, enak. Waktu saya makan pelintir itu, enggak sampai setengah hari pelintir itu habis. Lalu pelintir yang sama dibagi, saya dikasih, Sally waktu itu dikasih juga. Sally tuh enggak habis-habis pelintirnya. Lama, masih utuh. Habis gitu, yang dilakukan oleh Chelsea adalah, dia tahu saya suka pelintir, lalu dia video call dengan cara makan pelintir dia di video call. Lalu suaranya dikeraskan, gerocak, gerocak, gerocak. Wih, rasanya di sini sereng gitu kan ya. Sudah, terus dia bilang gini, aku mau pamer lagi. Dia kirim lagi video lagi, kerotak makan pelintir. Habis gitu dia pengaruhi orang-orang di sekitarnya. Mama, makan pelintir mah. Di syuting pula mamanya makan pelintir. Kokonya lewat, Eko makan pelintir. Mungkin kokonya sama mamanya nggak ngerti maksud intrik di balik itu. Jadi kokonya Nathan tuh makan pelintir juga enak, kerotak gitu. Habis gitu dia rekam suara WA. Suara makan pelintir. Wih, suaranya tuh renyah Bapak Ibu. Waktu makan pelintir tuh krenyes. Enak. Saya yang tahu rasanya pelintir ngeces. Langsung saya tuh, wih, ini pelintir enak memang. Tangkap sesuatu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lihat masuk dalam khotbah sesungguhnya. Yuk, saya akan menyampaikan tentang bersaksi melalui sosial media. Kita melihat, Bapak Ibu lihat ya, multimedia kita tambah lama tambah bagus ya. Tim multimedia sedang memperbaiki diri. Ya, anak-anak muda dan juga ada yang beberapa yang sudah nggak muda lagi. Kayak Ko Yanuar sama Cehani juga di bagian tim multimedia. Mereka sama-sama mengupgrade diri gimana caranya menjadi baik. Gimana supaya sosial media kita menjadi tambah baik. Supaya tambah luar biasa. Nah, yang paling mudah adalah sosial media di dalam genggaman itu apa Bapak Ibu? HP ya. Di sini semuanya HP ya. Yang HP-nya ada WhatsApp-nya boleh angkat tangan. Oh, sakno, akeh sing enggak pakai WhatsApp. Sekali lagi ya. Jujur lah ya, gitu. Yang WA-nya ada WhatsApp-nya angkat tangan. Oh ya kabeh lah ya. Heeh. Enggak ada WhatsApp-nya kok sakno ya gitu loh ya. Anda hidup di zaman tahun berapa gitu loh ya. Gitu. Kalau belum ada WhatsApp-nya, install. Kalau enggak bisa diinstal, berdoa minta berkat dari Tuhan supaya bisa punya HP yang bisa diinstal WhatsApp dan Alkitab. Nah, ini penting ini. Yang WhatsApp-nya, yang HP-nya yang ada Alkitabnya angkat tangan. Loh, kok ngangkat KB yo? Oh, ya. Anda lebih rohani daripada WhatsApp. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tema dari GBI. Bisa bagi saya untuk tidak menyampaikan ini nggak masalah, cuman tadi Roh Kudus ingatkan sesuatu tentang multimedia dan lain sebagainya. Nah, bersaksi melalui sosial media, melalui handphone, melalui WhatsApp, melalui media-media yang lain. Hari-hari ini, online media sosial itu merupakan media yang sangat luar biasa. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan itu bergeraknya luar biasa, sangat cepat. Lebih cepat banget daripada kita harus menginjil satu-satu dari rumah ke rumah. Kita harus telepon dulu. Sosial media begitu hebatnya. Begitu sekali share gitu, bisa sampai 100 orang bisa dapat kita share. Nah, tapi di sini mari sama-sama kita melihat betapa hebatnya. Apalagi terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Sosial media itu menjadi sesuatu alat yang luar biasa untuk penginjilan, tapi juga untuk sama di pihak yang lain juga. Mereka juga memakai sosial media dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang luar biasa. Yang mau saya garis bawahi ini adalah bersaksi. Sama-sama katakan, bersaksi. Minimal bagi Anda dan saya. Ayolah, Anda yang rindu, saya yang rindu, punya gereja ini diberkati,
Yang kita rindu sama-sama pegang visi Tuhan. Sama-sama kita bersatu hati upload sama-sama. Di status WhatsApp Anda, di Instagram Anda, kondisi gereja Anda, pengumuman gereja Anda. Sama-sama dong. Supaya apa? Tim multimedia yang sedang bekerja terus-menerus memperbaiki. Mereka itu tidak melakukan sia-sia saja. Hanya untuk saklutuan di gereja ini. Mari sama-sama tinggal share gambarnya ditekan. Kalau ada multimedia kirim gambar, di info narwasa tekan lama, terus ada tanda panahnya jeret. Tekan panahnya, lalu masukkan ke status WhatsApp. Share, gampang kan? Nggak sulit kan? Kita bisa bersaksi apapun. Saya sangat diberkati, sering kali, bukan sering ya, sometimes. Kalau sering itu keseringan, kalau sometimes kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya juga, kalau ada waktu luang, saya membuka status jemaat. Saya buka status jemaat, ada yang statusnya always jualan. Nggak apa-apa. Jualan itu oke, nggak salah. Tapi juga bersaksilah. Setuju, katakan amin. Ya, jangan cuma jualannya toh dijejer. Jualannya 5. Masukkan 2 kesaksian. Masukkan 2 ayat, 2 halaman. Entah itu ayat Alkitab, entah itu kata-kata bijak, entah itu pengumuman gereja Anda. Masukkan supaya apa? Mbok menowo. Sama-sama katakan? Ya, sama-sama. Mbok menowo. Nggak tahu, ujuk-ujuk. Apa itu Indonesianya ya? Tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Nah ini Indonesianya sekonyong-konyong. Mbok menowo. Ada orang yang lagi nyasar lihat sosial media Anda. Entah itu Instagram, entah itu Facebook Anda, entah itu status WhatsApp Anda. Tiba-tiba mereka, kita enggak tahu Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang ajaib, bukan? Dengan cara yang dahsyat, bukan? Hari-hari ini banyak orang yang bertobat lewat sosial media, betul? Tapi hari-hari ini juga banyak orang yang menjadi jahat karena sosial media, betul? Kita mau ambil bagian dalam bersaksi, dalam menyebarkan amanat agung. Mari, tugas kita di dunia ini untuk menyebarkan. Kita punya amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, kita nggak mungkin bisa pergi jauh, terbatas. Apalagi selama lockdown kemarin, selama masa pandemi tidak bisa terbang kemana-mana. Sekarang sudah dibuka sih. Tapi kita nggak mungkin, kita terbatas untuk bisa jalan sana jalan sini. Share dengan WhatsApp-mu. Share dengan Facebook-mu. Kadang-kadang saya melihat Facebook, jujur saya sekarang sudah nggak main Facebook lagi, nggak main Instagram. Saya cuma ngecek Instagram gereja sih. Lalu, sometimes kadang-kadang saya lihat, waduh, Facebooknya orang ini bagus banget. Dia kasih kata-kata kesaksian, dia kasih kata-kata berkat, dia kasih kata-kata penguatan. Suatu saat saya lihat status dari jemaat. Lalu di situ dia memberikan tentang kesaksian bahwa dia pernah sakit kanker. Dia pernah sakit kanker getah bening. Itu orangnya ada, udah sehat itu loh Ibu Arlin. Betul ya? Dia sakit kanker getah bening. Sampai rambutnya habis semua, hampir nyaris gundul. Tapi sekarang dipulihkan Tuhan dan dia saksi lewat status. Saya diberkati dengan statusnya. Dan saya melihat jemaat yang lain setiap hari dia kasih status penguatan. Berdoalah, 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 berdoalah. Ya, saya tahu latar belakang orang tersebut adalah seorang pendoa yang hebat. Jadi dia tahu kuasa doa itu luar biasa. Amin. Mari coba dirubah gaya hidup kita. Yang isinya jualan terus. Kalau kita mau jujur, kerajaan Allah harus ditaruh di mana setelah bisnis kita? Jawab. Di mana? Di atas. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau sungguh-sungguh mau buka hati, kita mungkin gak bisa kesana kemari, kita mungkin gak bisa gedor pintu orang untuk kita bersaksi. Tapi sosial media Anda itu punya kuasa yang dahsyat luar biasa, betul? Amin. Nah, saya juga mau saksi lagi.
Saya buka ayatnya dulu ya sebelum kita kemana-mana. Coba slide berikutnya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. Di layar bisa kelihatankah dengan jelas? Ya, nggak ada yang diem ya, semuanya baca. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Kristus itu terutama harus Anda dulu yang memperkatakan untuk diri Anda. Jadi kita berkata-kata, telinga kita dengar. 1, 2, 3. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Coba lihat garis bawah yang paling bawah. Pada saat kita memberitakan firman Tuhan, pada saat kita bersaksi tentang firman Tuhan, jangan lupakan 2 unsur ini. Gak bisa kesabaran, tok gak bisa. Pengajaran. Amin. Sabar tok sampai kapan? Dia tetap bodoh. Anak kalau cuma disabari, itu orang tua bodoh, mohon maaf ya. Tapi selagi engkau sabar, didik dia, ajari dia. Supaya dia tahu ini kebenaran atau bukan kebenaran. Orang tua saya, terutama mama saya, dia tuh orang tua yang sangat strict banget, luar biasa. Mau bilang rada gimana, ada orangnya. Gimana ya? Nah, tegas luar biasa. Saya percaya itu karena proses kehidupan yang berat ya. Jadi tercetaklah seorang ibu yang seperti itu. Tetapi yang saya garis bawahi dari kehidupannya, mulai dari dia susah, lalu sampai dia senang, dia punya harta yang banyak, sampai dia tidak punya apa-apa, bahkan jatuh ke bawah minus, dan mulai merangkak lagi ke permukaan, dan sampai saat ini kehidupan doa tidak pernah dia tinggalkan. Kita itu jam 3:30, 4 pagi itu sudah dibanguni kabeh, harus berdoa. Gak bisa bilang gini, ngantuk mau capek aku banyak tugas, gak atik mamaku kok ngono, gak atik. Apa? Doa. Ngono mamaku. Gak atik kayak gitu. Aku capek, aku gini kesel mama, gak atik. Kita orang tua yang mendidik anak, betul? Kita orang tua yang menegur anak, menasehati anak. Jadi bukan cuma sabar. Sabar itu percuma kalau tanpa pengajaran. Ini kata Alkitab. Anak salah harus diberitahu salahnya apa. Dan ajari. Tegur salahnya apa dan ajari. Bukan dicaci maki. Pada saat seseorang itu salah, anak itu salah, bukan dibilang kamu bodoh, kamu goblok, kamu anak siapa? Anak lu. Ya kan? Persis lah. Like mother, like daughter lah. Like father, like son lah. Lalu dia bilang, anak siapa? Anaknya mama. Begitulah. Anak salah wajar. Kita pun orang tua yang dewasa juga bisa salah, bukan? Bisa. Tapi anak yang salah dalam kondisi salah, bukan dikata-katain karena dia salah. Ditegur. Sama-sama katakan? Ya. Dinasehati dan diajari. Bukan kamu goblok banget gini aja, nggak bisa. Kamu males sekali. Coba, kita udah ngelempar kata berapa ini? Habis gini dia tumbang rohnya. Seperti pohon di Pulau Solomon itu. Saya berdoa di tempat ini semua. Pada saat kita mau bersaksi, entah itu bukan lewat media sosial sekalipun. Tolong 2 hal ini kita pegang. Yang pertama apa? Kesabaran. Yang kedua, pengajaran. Ajari. Orang tua yang sudah lebih banyak makan asam garam. Ya. Kenapa cuma asam garam? Kita kan juga makan gula ya. Ya. Gula diabetes, garam, hipertensi, asam lambung. Lengkap
sudah, itu jenis-jenis penyakit untuk orang sumpek. Nah, coba cek itu ya. Ya, itu kalau ada di kita itu ya, gula, garam, asam, gawat. Ya, kita yang dikasih pengalaman lebih banyak waktunya. Jelas mereka kurang pengalaman. Secara teknologi update mereka memang hebat. Anak-anak muda lebih hebat. Tapi secara pengalaman menghadapi kepahitan hidup, keberatnya hidup ini, melewati peristiwa demi peristiwa, Anda orang tua harus mengajari dengan kesabaran dan pengajaran. Lalu bagaimana kita bersaksinya? Yang diceritakan adalah firman. Sama-sama katakan? Firman. Garis bawahi itu. Pada saat kita bersaksi di media sosial, please share about the God's word. Firman Tuhan. Lu yang mana, Bu? Filipi 4 ayat 8. Main F ya kalau nggak salah ya. Itu lagunya enak. Saya nggak tahu itu main F ya, Cim ya. Oke ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Sama-sama. Semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Yuk, kupikirkan semua itu. Ini firman enggak ya? Halo, yang setuju ini firman angkat tangan? Oh ya, berarti yang kita sharekan itu, yang kita sampaikan itu, semua yang manis, yang sesuai kriteria ini loh. Yang sesuai kriteria ini loh. Kita saksikan bagaimana Tuhan ini menolong kita dengan kebajikan, dengan kemurahannya. Ya masih bisa banyak. Ceritanya bisa banyak. Saat engkau telepon, itu sosial media juga kan, media online yang dipakai. Kita telepon, kita cerita. Ceritakanlah yang ini tadi loh. Mari kita lihat di ayatnya. Yang pertama, harus beritakan firman. Anda dan saya nggak perlu sambat di status. Apalagi sampai masukkan kata-kata yang tidak baik. Nggak perlu. Karena pada saat kita sedang susah, pada saat kita sedang sedih, siapa penghibur kita, Bapak Ibu? Roh Kudus. Manusia nggak bisa menghibur Anda. Bisa. Pertolongannya sekejap, sesaat. Tapi bicara tentang bersaksi, harus firman Tuhan. Kita boleh upload status kita tentang kegiatan, boleh nggak masalah. Tapi jangan lupakan bagaimana engkau harus bersaksi menjadi seorang saksi Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan begini, masalah bersaksi. Yang pertama harus firman, yang kedua siap sedialah. Siap sedialah. Jadi saya ini yang menyiapkan waktu. Saya ini yang memberikan waktu saya untuk saya mau bersaksi. Dalam konteks firman Tuhan, judul pada hari ini lewat multimedia, lewat media sosial. Tapi menurut kehidupan kita sehari-hari, saya harus bersaksi kepada siapapun saya bertemu. Betul? Siap, sedialah. Engkau yang kuliah, engkau ketemu temanmu kuliah. Saksikan tentang Tuhan, betapa baiknya Tuhan Yesus. Mungkin engkau tidak perlu sebut nama kedahsyatannya dia. Tapi saksikan bahwa engkau ditolong. Semua di dunia ini masih menerima nama Tuhan. Betul ya? Tuhan, mereka masih terima. Tapi kita bilang Tuhan Yesus, ada yang ngacir. Tapi melalui hidupmu,
Bagaimana engkau ditolong Tuhan, kalau engkau dapat nilai bagus, puji Tuhan. Saksikan itu. Untuk siapa? Jelas kita ya bangga kita dapat prestasi. Saya bangga kalau dapat prestasi. Tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini saya sedang mengikuti sekolah yoga lagi. Saya ikut online 100 jam. Sabtu Minggu, mulai jam 8 pagi sampai jam 18 malam. Non-stop tanpa berhenti. Berhenti 1 jam cuma rest makan siang. Between antara sesi ke sesi, dia cuma kasih kita 10 menit ke kamar mandi. Saya tuh kembali lagi ke kelas. Wah, strict banget. Lalu saya bilang, kecemasan saya ini harus mengurus gereja. Tapi saya kepingin ikut kelas. Apakah diperkenan? Silahkan, Bu. Lalu saya tanya yang kedua, mohon perkenanannya, apakah saya diizinkan untuk membayar dengan cicilan? Oh, saya sangat support hal tersebut. Loh, kok tandanya di KIKB ambek Tuhan ya? Betul ya? Lalu saya mengikuti sekolah itu. Ini sudah yang 4, sudah 40 jam, masih kurang 60 jam lagi. Lalu waktu saya masuk ke kelas pertama, belas aku gak ngerti apa-apa. Duh, itu lagi mengajarkan tentang biomekanik. Jadi kalau tangan saya bergerak 30 derajat, itu otot mana, sendi mana yang bergerak, mana yang kontraksi, mana yang enggak. Kalau sudut segini, mana yang bergerak, mana, tulang mana gitu. Apa gak pusing dah? Bergerak segini. Ini kalau diputar ke belakang mana deltoidnya romboid. Aduh, saya gini. Aduh Tuhan, sumpah. Mama saya dulu kepingin kami semua masuk sekolah kedokteran. Supaya apa? Tujuannya supaya bisa nolong orang. Aku mau masuk kedokteran. Ora doyan. Apa ake? Gak doyan. Saya kepingin jadi guru dari kecil. Lah kok sekarang balik coaching? Sing diajari tentang harus ngapalin tulang, harus ngapalin otot, sendi, join, ligamen. Pusing awak iki. Duh, bahasanya susah. Kalau di buku kedokteran dia hanya belajar bahasa kedokterannya. Saya udah belajar bahasa kedokterannya, saya juga belajar bahasa Sanskritnya. Waduh, pusing saya, hampir give up saya. Lalu Tuhan kasih penghiburan. Kemarin ada guru dari Ceko yang ngajar secara online, guru dari Cekoslovakia. Lalu diajarkanlah kita, wah susah wis, wah gerakannya wis wangil wis, wah wis. Sebenarnya nggak susah, tapi mungkin karena daya tahan tubuhnya sudah tambah sore, tambah capek. Lalu ada tiba di rangkaian gerakan yang 1,5 jam kami bergerak terus tanpa berhenti. Itu ada satu gerakan yang membuat saya cinta dengan olahraga ini, headstand. And now come to your sirsasana. Oh, artinya sekarang kamu jempali, oh, ngono lho bahasane. Jempali, kepala nang ngisor, sikil nang dhuwur. Baru gitu, iya, slowly naik di atas. Disuruh bertahan 30 detik. Dia ngitungnya kayak gini. 1, 2, 3. Ini rasanya gak sak detik deh ya. Sak detik punjul. And now habis, and 30. And now slowly bend. Tekuk. Come to L shape and mandeko. Habis mandek. Nanti ke atas slowly mbak jelep. Dikongkon gini peng 5. Wut gini. Lalu dia bilang begini sama saya. Zoom saya itu saya belum ganti nama. Saya pakai zoomnya Narwastu waktu itu. Oh, Narwastu, you are so great, you are so great. Lalu itu seperti air yang mengalir, menyegarkan saya. Hanya dengan sedikit kata-kata pujian yang membuat saya sebentar lagi mau give up. Saya udah mau ngomong sama miss-nya gini, sama owner, Bu, aku ki ora paham. Aku ora paham. Aku ki sanggup tah melok maneh. Tapi begitu dengar kata-kata sedikit pujian, karena memang kemampuan saya di situ, saya itu seperti dapat air sejuk. Lalu saya sedang merenung lagi. Tuhan terima kasih.
Di saat aku mau menyerah, sedikit kata pujian membuat aku bangkit. Kata pujian itu bukan muncul tiba-tiba ujuk-ujuk. Hampir setiap hari saya berlatih headstand 3 menit berdiri seperti ini. Dan saya tahu saat Anda berjuang, saat Anda berusaha dengan baik, one day engkau akan dapat pujian kok. Amin. Engkau pasti dapat penghargaan kok. Pada saat engkau berlatih nggak ada yang tahu. Pada saat engkau sedang praktis, engkau berjuang untuk tekun, nggak ada yang tahu. Suami saya juga nggak tahu kalau saya setiap hari headstand 3 menit. Nggak ada yang tahu. Kalau sudah headstand 3 menit, kepus-kepus. Wah, bios kabeh. Tapi saya pikir ya itu hanya praktis saja. Ternyata latihan itu dibutuhkan pada saat momen seperti ini. Mari terus latih dirimu. Praktis untuk menyampaikan firman jadi saksi. Mungkin saat ini belum ada yang engkau share-share status, share-share Facebookmu bagus tentang firman. Mungkin kayak kurang ngefek gitu loh ya. Mungkin ada yang bilang, halah sok-sok rohani. Oh enggak apa-apa. Kita ini memang manusia rohani. Ditempatkan di dalam tubuh loh. Jamnya kok cepet yo. Gak terasa. Oh I'm sorry ya. Tapi Bapak Ibu gak ada yang lihat jam dari tadi. Lihat saya terus. Haleluya. Berarti hadirat Tuhan menguasai Anda. Maafkan saya. Tetap jadilah saksi. Sediakan waktunya. Baik atau tidak baik. Kamu suka atau enggak suka. Sediakan waktunya. Kalau kita bisa menyediakan waktu kita. Untuk kita status macam-macam. Sediakan juga dirimu untuk menjadi saksi. Lalu dikatakan apa? Nyatakanlah yang salah. Jangan takut menegur orang salah. Tegur dan nasihati. Dengan apa? Kesabaran dan pengajaran. Hari-hari ini saya mendapatkan masukan. Lek khotbah sekarang gak usah keras-keras. Khotbah yang lucu-lucu aja. Jemaat sekarang tuh gak bisa ditegur, banyak tekanan. Pada saat saya mendapatkan info seperti itu, masukan saya bilang, enggak lah, just be yourself. Anda bukan badut di dunia ini. Betul? Saya juga bukan badut untuk cerita yang lucu-lucu di firman Tuhan. Kalau Roh Kudus kasih ilustrasi lucu, ya kita lucu sama-sama lah. Tapi firman Tuhan bukan dibuat ngelucu. Karena khotbah lucu tidak merubah orang. Siapa yang merubah? Firman dan kuasa Roh Kudus. Amin. Penuhi hidupmu, pikiranmu, lidahmu dengan firman. Sehingga hidupmu menjadi kesaksian. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Suatu saat saya teringat ada seorang teman. Dia minta waktu kepada saya untuk dia bisa curhat. Entah kenapa kok saya yang dipilih.
Lalu dia menceritakan isi hatinya kepada saya. Betapa dia sudah melakukan hal yang salah. Betapa dia sudah jatuh dan terpuruk walaupun bukan fatal. Tapi dia merasa intimidasi begitu banyak. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia berbuat yang salah. Lalu dia berkatakan kepada saya gini, Mar, kamu gak nyalakno aku. Oh, aku bukan hakim untuk membuat kamu jadi merasa bersalah. Kamu sudah salah, betul. Dan kamu mengaku salahmu. Itu luar biasa. Dalam hal ini, tugasku membangkitkan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari miliki kata-kata yang baik. Miliki kata-kata yang benar. Orang sudah salah itu gak perlu disalah-salah. Cukup dia tahu dia salah. Mari kita bawa dia untuk bangkit. Kalau dia mau bangkit. Kalau dia menolak kata-kata kita. Kalau dia menolak uluran tanganmu. Roh Kudus akan menolong dia kok. Amin. Tugas Anda dan saya tetap kuat. Berjaga-jaga supaya kesaksian kita tidak ditolak orang lain. Sama-sama angkat tangan kita. Sembah Tuhan, kinamaya lalawayase. Korapayarapayase. Sama-sama katakan semua yang manis. Semua yang manis. Semua yang benar. Semua yang adil dan suci. Semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Sama-sama angkat suara kita katakan semua. Semua yang suci, semua yang setia, semua yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Mari katakan kita, katakan semua yang mulia. Semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Haleluya, haleluya. Ya Rabbalama ya lalama ya se. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang baik Tuhan. Biarlah setiap kami keluar dari tempat ini kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui media kami, melalui WhatsApp kami, Facebook, Instagram kami Tuhan. Kami mau menceritakan kebaikan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan gereja ini diperluas, diperlebar, mendapatkan tambahan jiwa-jiwa lagi melalui sosial media kami Tuhan. Bersatu hati kami mau Tuhan agar kerajaan Allah melalui GBI Narwastu Mujizat ini semakin diperluas lagi, karena setiap kami seluruh jemaat Narwastu Mujizat bergerak bersama-sama menjadi saksi-saksi Kristus melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami, melalui segala hal dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah dalam nama Yesus Tuhan. Yang susah beban berat Kau berikan kekuatan jamahan-Mu Roh Kudus. Engkau menolong, Engkau menopang. Terima kasih yang terikat Tuhan lepaskan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan kasih karunia-Mu membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Sebab Engkaulah jalan itu, Engkaulah pintu itu Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya. Yesus, sejenak 2 menit. Kami meninggikan Engkau. Sembah sejenak, sembah Tuhan. Ya la 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 ya se. Kini dia la 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 sembah. Kami meninggikan Engkau, memuliakan, mengagungkan Raja segala raja. Angkat tangan menyembah, angkat suara menyembah. Haleluya, haleluya. Kini dia serahkan, berseru kepada nama yang dahsyat, nama yang perkasa, yang sanggup menolong engkau, yang sanggup membebaskan engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus yang menghibur engkau, menolong engkau, menopang engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah segenap keturunanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, sebab engkau terus melakukan amanat agung, menjadi saksi-saksi Kristus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.